apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Diduga sopir mengantuk, sebuah pick-up terguling di Lombok Tengah, 4 penumpang tewas, belasan lainnya terluka. Sapi kurban yang mati karena kepanasan terus bertambah, otoritas pelabuhan desak Pemda atur jadwal pengiriman ternak. Dampak cuaca buruk dan gelombang tinggi, nelayan Pantai Cemara tidak bisa melaut. Bersama saya Listia Widya, inilah Berita Mataram selengkapnya. Sebuah mobil pick-up yang mengangkut puluhan warga terguling di Jalan Desa Barbali, Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah, Minggu malam. Kecelakaan ini menyebabkan 4 korban meninggal dunia. Kecelakaan maut terjadi saat mobil yang dikemudikan sopir bernama Supardi hendak pulang ke Desa Bunut Baok bersama rombongan yang berjumlah 20 orang. Saat itu ia mengambil arah dari utara menuju Kota Praya. Namun di tengah perjalanan, diduga sopir mengantuk dan kurang fokus hingga tiba-tiba mobil hilang kendali dan menabrak pembatas jalan. Seluruh penumpang yang berada di pick-up terpental. Akibat peristiwa itu, 4 penumpang dilaporkan meninggal dunia di lokasi, sementara belasan lainnya dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka-luka. Lokasi kejadian SMP Negeri 5 itu hilang kendali, oleh ke kanan, kemudian menabrak pembatas parit. Kemudian kendaraan melintang, sehingga penumpang di bak terbukanya itu semua jatuh. Ada kecelakaan di depan, saya di belakang, ada sekitar jarak 3 mobil. Nah, baru saya turun langsung melihat kondisi yang di sana itu. Pikir panjang langsung menaikkan, minta bantuan sama pickup yang ada yang lewat. Hingga Selasa siang, seluruh korban meninggal sudah dipulangkan ke keluarga untuk dimakamkan. Sementara sejumlah korban terluka lainnya sudah dipulangkan dan diperbolehkan menjalani rawat jalan. Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan mobil pick-up bak terbuka untuk mengangkut orang agar kejadian serupa tidak terulang. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Teriknya cuaca dan lamanya antrean di Pelabuhan Gilimas, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat menyebabkan sejumlah sapi kurban yang mati kepanasan terus bertambah. Dari pantauan di lapangan pada Senin pagi, antrian truk berisi sapi kurban asal Bima tujuan Jakarta masih terjadi, bahkan semakin ramai. Peternak juga melaporkan jumlah sapi yang mati kepanasan bertambah menjadi 14 ekor. Para peternak khawatir jika tidak segera diangkut, jumlah hewan kurban yang mati dan sakit akan terus bertambah. Mereka berharap Pemda segera menambah kapal penyeberangan ternak sebagai solusi. 6 hari. Belum ada kejelasan. Belum ada solusinya. Belum. Sama sekali. Kondisi sapi sekarang bagaimana? Udah lemas semua, Pak. Lemas. Kalau besok lagi kita antri, Pak, mungkin banyak lagi korban sapinya. Yang mati juga ada, Pak. Yang mati udah 14. Kemarin udah jumlahnya, pokoknya keseluruhannya 14 ekor. Yang mati. Sementara sejumlah petugas dari Dinas Kesehatan Hewan datang ke pelabuhan untuk mengecek kondisi sapi dan memberikan vitamin agar ternak tidak sakit. Sapinya lama di sini, jadi dia lemes. Terus karena padat juga bilang gitu. Jadi kita tadi beri vitamin untuk tenaganya dia sih. Kalau ada yang sakit, tentang itu ya kita obatin. Hampir setiap truk rata-rata mungkin sekitar 2, itu yang agak lemes gitu. Itu lemesnya itu
Karena cuaca panasnya ini dan berdiri, bukan karena penyakit dia. Petugas Dinas Kesehatan Hewan meminta peternak tetap memperhatikan asupan makanan berupa rumput segar serta minuman untuk sapi-sapi mereka agar tidak lemas sambil menunggu jadwal bongkar muat kapal penyeberangan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ramainya lalu lintas pengiriman ternak ke Pulau Jawa menjelang Idul Adha membuat otoritas Pelabuhan Gilimas, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat kewalahan. Petugas menjelaskan penumpukan terjadi karena jumlah hewan ternak yang tiba di pelabuhan tidak sebanding dengan ketersediaan kapal pengangkut. Saat ini pelabuhan hanya mengoperasikan 2 unit kapal logistik yang per unitnya hanya mampu mengangkut 50 truk yang berisi 500 hewan kurban. Pengelola juga hanya mengoperasikan kapal sekali dalam 2 hari atau biasanya 2 kapal dalam sepekan. Kepala KSOP menambahkan tidak adanya koordinasi antara peternak dengan pemerintah daerah yang mengatur jadwal pengiriman juga menyebabkan hewan ternak menumpuk hingga berhari-hari. Gilimas ini ya, di Pelabuhan Lembar, Terminal Gilimas ini tidak ada kapal yang khusus ternak gitu ya. Jadi selama ini memang diangkut dengan kapal ro-ro yang sebenarnya untuk mengangkut penumpang. Gitu. Nah, sampai saat ini pun kapasitasnya sangat terbatas. Gitu. Hanya kapal dari Atosim Lampung Pelayaran. Itu ada 2 kapal, yaitu kapal Mutiara Sentosa 3 dan kapal Mutiara Barat. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Lembar mencatat puluhan ribu ekor sapi telah diberangkatkan melalui Pelabuhan Gilimas terhitung sejak tanggal 9 April tahun 2025 lalu. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Sejumlah warga yang mengaku sebagai ahli waris lahan memagari halaman sekolah dasar negeri 1 Pengenjek Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah sejak Selasa pagi. Pemasangan pagar bambu dan spanduk ini sebagai bentuk protes karena tidak jelasnya penyelesaian sengketa klaim lahan antara warga dan Pemda. Ahli waris pemilik lahan meminta Pemda mengembalikan lahan milik kakeknya seluas 21 are. Karena pengambilan lahan yang kini dibangun sekolah dilakukan paksa pada tahun 1974 dan tidak ada perjanjian jual beli. Mereka mengaku tidak bermaksud mengganggu aktivitas belajar mengajar. Pihak yang mengaku ahli waris lahan ini ingin menuntut penyelesaian sengketa kepada pemerintah daerah yang telah disuarakan sejak tahun 2004 lalu. Kita hanya mau ada mediasi, dipertemukan dengan pihak-pihak terkait bagaimana solusi penyelesaiannya. Tapi setelah sampai sekian bulan tidak ada respon, nah mau tidak mau supaya ada respon, ya kami buatkan spanduk kunci gerbangnya. Sebenarnya tidak ada maksud untuk tidak bisa anak-anak sekolah supaya tetap bisa sekolah, ada jalan pintu keluar masuknya di sebelah. Hari Senin minta izin untuk memasang spanduk bahwa tanah ini miliknya emak Sahmi. Dan beliau ini juga dengan baik sudah sepakat bahwa untuk jalannya pendidikan tidak ada masalah. Meski dipagari, aktivitas belajar mengajar di SD Negeri 1 Pengenjak tetap berlangsung karena lahan yang diklaim berada di luar bangunan ruang kelas dan kantor. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.